Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, orang Indonesia ini unik dan sungguh luar biasa. Punya banyak sekali cara untuk bisa mengakrabkan diri dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Betul ya? Dari yang mulanya nggak kenal, bisa ngobrol. Udah ngobrol, akrab, malah bisa jadi kayak saudara. Gitu ya? Ada kondisi begitu. Dan salah satu cara yang khas dari Indonesia itu adalah jokes-jokes, candaan-candaan dengan tebak-tebakan. Beberapa hari ini saya dengan anak kami itu nonton candaan-candaan tebakan-tebakan. Misalnya hewan yang 2 huruf. Udang, betul. Kok bisa udang? Udang, betul. Pinter ya. Aduh, itu kan jokes-jokes khas Indonesia loh. Betul ya? Khas banget gitu kan. Atau misalkan buah apa ya? Sebutkan 10 buah yang huruf depannya N. Nangka, nanas, apa lagi? Ya? Nuniang, betul. Nah, nyamu. Apa lagi? Nenong, nah betul. Itu jokes-jokes. Betul. Itu jokes-jokes kita. Akrab jadinya, yang mulanya tegang-tegang mukanya tiba-tiba wah, cair. Dan dari situ Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Orang belajar saling mengenali orang yang baru dikenalnya. Bahkan pertanyaan-pertanyaannya mungkin di tempat lain, di negara lain itu sangat private, sangat pribadi. Itu bahkan bisa ditanyakan. Misal, usianya berapa? Di negara lain orang bertanya usia pamali. Ya kan? Di Indonesia ada lagi yang ditanya yang lebih pribadi lagi. Apa agamanya? Wah, kan? Betul nggak? Begitu akrab gitu loh. Jadi seperti tidak ada batasan. Yang semula mungkin tidak kenal, tapi gara-gara ngobrol kenal. Disitulah yang namanya terjadi perjumpaan. Tapi perjumpaan yang dimaksud pun ini harus kita klasifikasi. Perjumpaan model apa? Apa sih yang disebut sebagai perjumpaan? Yang kayak apa yang perjumpaan? Ada level-levelnya tuh. Misalnya, saya ketemu dengan seseorang. Ini gaya sisiran rambutnya itu pokoknya kekinian banget lah, gitu kan. Dia pakai kacamata. Dia pokoknya badannya sterek gitu kan. Dia laki-laki. Oh iya. Dengan gambaran seperti itu, Bapak Ibu kira-kira punya persepsi apa tentang sosok yang kayak gitu? Ya, potongan rambut, sisiran kekinian, pakai kacamata, jalan tegap, gagah. Persepsinya gimana? Ya, tampan, ganteng. Nah, karena saya punya pikiran, aduh, dia saingan gua nih, gua ganteng deh, ketemu, udah lewat-lewat aja. Ketemu tapi kan, ketemu kan, jadi berjumpa nih, ketemu berpapasan lagi. Ada nggak relasi di sini kemudian? Nggak ada, smat gitu kan. Itu level perjumpaan yang paling dasar, hanya pengenalan indrawi. Hanya pengenalan indrawi. Dalam asumsi, wah mungkin dia olahragawan karena badannya steril. Wah mungkin dia hanya mengandalkan ketampanannya saja, jangan-jangan otaknya nggak ada gitu kan. Bisa kan? Bisa aja asumsi.
Terus juga mungkin ada asumsi-asumsi tambahan, jangan-jangan dia playboy. Ya kan? Bisa saja. Tapi setelah setengah ngobrol ditanya, "Oh, Kristen. Ke gerejanya di mana?" "Di gereja Kristen Pasundan." "Oh, aku juga di GKP." "GKP mana?" "GKP Seroja." "Oh, ikut pelayanan?" "Iya." Aktif pelayanan ternyata. Sebagai apa? Pemain musik, Ferry ternyata gitu loh. Proses, Bapak Ibu, kenal. Di situ kemudian terbangun keakraban. Itulah level berikutnya. Sesudah pengenalan indrawi, ada ngobrol, ada komunikasi. Di situ kemudian ada hal tambahan. Sisi afeksinya mulai muncul. Sisi emosionalnya mulai muncul. Ada kedekatan batin. Disitulah dalam percakapan kita akan mencari mana hal-hal yang sama, kesamaan-kesamaan tertentu kan ya, hobi mungkin dan sebagainya. Ketemu, ngobrol, nyambung, kenal lebih dalam lagi, sisi afeksinya bermain di situ. Bapak Ibu, kita belajar bersama hari ini juga tentang bagaimana proses pengenalan itu terjadi antara Nathanael terhadap Tuhan Yesus. Asumsi pertama Nathanael tentang sosok yang disebut oleh Filipus itu tercermin dari kalimatnya. Emangnya ada hal yang baik dari Nazaret? Ketika tahu bahwa Yesus itu dari Nazaret. Emangnya ada hal yang baik dari Nazaret? Kalimat tanya ini mau menggambar apa sebetulnya yang ada di belakang pikirannya Nathanael? Ada beberapa dugaan. Pertama, dengan melihat bahwa Nazaret dulunya itu menjadi bagian dari wilayah suku Zebulon. Salah satu suku yang tidak terlampau banyak dikenal gitu kan. Satu dari 12 suku Israel, tapi sumbangsihnya kayaknya gimana gitu kan ya. Kayaknya orang Zebulon biasa-biasa aja, itu satu. Yang kedua, karena ini disampaikan di zaman Perjanjian Baru, zaman ketika orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, bahkan sesudah melewati masa yang sangat panjang, Israel terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Nazaret itu menjadi bagian dari wilayah utara yang dianggap kafir oleh orang selatan. Loh, kalau kafir, apa yang baik dari sana? Itu kira-kira. Tapi ternyata pengenalan itu, baru asumsi awal yang muncul itu mengalami perubahan. Sama ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang asumsi awal kita itu berbeda dengan hasil pengenalan. Ya kan? Asumsi ketika mengenal sosok, potongan rambutnya kekinian, pakai kacamata tegap, ternyata nggak nyangka gitu, pemain musik gereja gitu. Mulanya seorang playboy, ternyata seorang setia gitu kan. Setia pada satu istri. Setia nggak sih Pak? Bu? Setia lah ya. Itu proses Bapak Ibu, proses pengenalan itu. Nah, Nathanael itu menjalani proses seperti itu juga. Mulanya adalah asumsinya apa yang baik dari orang yang dari Nazaret gitu kan. Tapi ternyata dalam proses pengenalannya tahu juga, ya bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya ya sosok yang bukan original orang suku Zebulon gitu loh. Karena Yesus kan lahir dari suku, kalian tahu nggak suku apa? Suku Yehuda. Kenal, berproses itu. Tetapi perubahannya itu terjadi, yang paling dahsyat adalah ketika Nathanael melihat sosok Yesus ini sebagai sosok yang luar biasa, karena dia tahu sesuatu dari hanya mengenal, dari hanya melihat. Ketika berjumpa, ketika Nathanael dibawa sama Filipus ketemu sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilangnya apa?
Inilah orang yang paling jujur nih, ini orang paling tulus ini. Padahal baru pengenalan indrawi ya, baru sebatas pengenalan indrawi. Tuhan Yesus bilang gitu. Kemudian gara-gara Tuhan Yesus ngomong gitu, Nathanael langsung bilang, aku percaya ini Mesias ini. Kok dia bisa tahu aku ya? Aku melihat kamu di bawah. Loh, dari melihat aja kok dia bisa tahu aku ya? Berarti orangnya super nih, orangnya luar biasa. Bapak Ibu, ini yang kemudian terjalin di antara mereka. Prosesnya berhenti di situ? Tidak. Nathanael, Filipus kemudian menjalani proses pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada proses panjang yang dialami. Perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan Nathanael ternyata telah memberi dampak tertentu kepada Nathanael. Minimal ada perubahan pandangan. Yang semula berpikir, oh dari Nazaret kayaknya nggak ada yang baik nih, sampai kemudian melihat dan mengakui bahwa engkau adalah Mesias, engkau dari Allah. Pernyataan seperti itu muncul karena ada proses perjumpaan. Nah, pengalaman iman kita pun mengalami proses-proses yang kurang lebih sama seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus selama ini kita jalani? Bagaimana proses-proses Tuhan menyatakan diri kepada kita dapat kita respon? Dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau membuat dua bagian besar nih. Dua bagian besar tentang bagaimana mengalami perjumpaan ini yang mengubahkan. Yang pertama, dalam konteks pribadi kita, dalam konteks relasi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada tiga hal. Di bagian yang pertama ada tiga hal. Yang pertama, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus melalui pengalaman spiritualitas langsung dengannya. Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman khusus dengan Tuhan Yesus? Pernah mengalami? Mungkin tidak semua mengalaminya. Mungkin mendapatkan penglihatan-penglihatan tertentu. Mungkin pernah mendapatkan mimpi-mimpi tertentu yang kita hayati sebagai cara Tuhan berbicara kepada kita. Pernah? Oke, mungkin tidak semuanya. Tetapi yang penting adalah bukan soal bagaimana itu hadir dalam kehidupan kita, melainkan bagaimana kita bisa berefleksi atas pengalaman itu. Karena kalau pengalaman itu hanya dianggap biasa-biasa saja, ya nggak akan ada efeknya juga. Wah, saya hari ini, sore ini, padahal suasananya itu mendung, tiba-tiba dari langit itu muncul cahaya. Dan cahaya itu membentuk gambaran wajah Tuhan Yesus. Saya nggak tahu ya, orang lain melihatnya atau enggak ya. Itu kan pengalaman private, betul ya? Kalau itu kemudian hanya dianggap sebagai pengalaman yang biasa-biasa saja, nggak akan ada dampaknya buat Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Tapi kalau itu kemudian dianggap sebagai pengalaman yang spesial, Bapak Ibu mungkin akan mulai bercerita, entah ke orang terdekatnya, atau mungkin membagikan. Kalau di zaman sekarang, jempol ini cepat sekali bergerak ya. Wah, hari ini saya melihat dia ceritakan, mau di Facebook, mau di WhatsApp, mau apa itu kan diceritakan. Ini yang pertama, soal pengenalan spiritual seseorang, entah dari mimpi, dari penglihatan dan sebagainya. Dan yang kedua, pengenalan yang terjadi karena relasi dengan orang lain dan juga peristiwa-peristiwa yang dialami bersama. Perjumpaan kita dengan orang lain, apalagi dengan penghayatan bahwa ini adalah tubuh Kristus, itu dapat dimaknai sebagai cara Tuhan sedang berbicara pribadi kepada saya. Teguran-teguran, nasihat-nasihat, didikan-didikan dari orang-orang sekitar kita, bahkan mungkin celetukan-celetukan dari orang, itu dapat dianggap juga sebagai perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Termasuk juga ketika ada anak kecil nyeletuk, kita menemukan nilai kebenaran dari celetukannya itu. Oh, Tuhan sedang menegur saya dengan cara itu. Jadi ada perjumpaan gitu, mengalami perjumpaan di situ. Yang ketiga, melalui Alkitab yang kita
miliki. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus melalui naskah Alkitab yang kita bisa baca, itu kan jadi sangat spesial sebetulnya buat Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu membacanya bisa kan, karena kapanpun, mau dimanapun juga gitu kan ya. Baca Alkitab itu dimanapun, kapanpun sekarang. Kalau dulu baca Alkitab itu masanya tertentu. Susah kalau baca Alkitab malam hari kalau zaman dulu. Kenapa? Ya nggak ada listrik. Kalau nyalain lampu minyak, secara ekonominya terbatas. Kalau gue nyalain tengah malam gitu, besok nggak punya minyak gitu. Mikirnya gitu. Jadi kapan biasanya baca? Siang. Masih bagus, setiap hari, siang hari, pagi hari, sore hari kan masih bagus. Kadang ada yang cuma bacanya seminggu sekali. Iya kan? Ada juga yang begitu gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, tapi itu pun sebuah proses bagaimana menghayati perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu. Bagian yang kedua, dalam komunal, dalam kehidupan komunal kita, gereja sebagai lembaga, kita juga mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan ini seringkali memang menjadi kritikan serius buat kita yang bergereja secara komunal. Kalau saya menyebut seseorang dari denominasi gereja X, muncul nggak asumsi tertentu dalam pikiran kita? Ya kan? Saya dari gereja Katolik. Wah, asumsinya muncul apa? Saya dari gereja Ortodoks. Asumsi muncul nggak? Saya dari gereja Betani. Muncul nggak asumsinya? Asumsi itu ada. Saya punya pengalaman yang nggak mengenakan, tapi kemudian jadi didikan yang luar biasa. Waktu saya remaja, ini kisah yang nggak mengenakan dulu gitu ya, tetapi jadi pembelajaran yang luar biasa buat saya. Dulu, waktu saya masih remaja, SMP begitu ya, SD, SMP, ada asumsi-asumsi nggak enak itu dari gereja Pantekosta misalkan. Karena waktu itu relasi yang ada masih terbatas dengan gereja Pantekosta. Yang gak enakin gimana? Temen yang dari gereja Pantekosta bilang, lu malu di GKP, gak ada Roh Kudusnya. Dari situlah kemudian muncul asumsi saya, teman dari gereja Pantekosta, wah modelnya begini, senangnya menghakimi nih. Ya, pernah gak Bapak Ibu punya pengalaman gitu? Ada ya, pernah ya. Itu muncul asumsi itu, tapi itu kemudian membentuk saya belajar sesuatu menjadi lebih baik. Ternyata nggak semua juga kok orang Pantekosta begitu. Dan sebaliknya ternyata juga ada orang Protestan menilai tertentu gereja karismatik, betul nggak? Itu prosesnya. Disitulah kemudian saya belajar berproses bahwa kita perlu belajar nilai-nilai okumenis. Keberagaman ini perlu hadir supaya kita menjadi semakin dewasa satu dengan yang lain. Tidak menilai, tidak menghakimi gereja dari denominasi yang berbeda. Karena sebetulnya kita dipakai oleh Tuhan dengan kekasannya masing-masing kok. Dengan kekhususannya. Dengan berkat yang Tuhan sudah khususkan buat kita masing-masing. Nah yang kedua ini adalah bagaimana kita sebagai lembaga dapat bertumbuh sama-sama, berkembang, mengenal tubuh Kristus ini dalam keberagaman. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui keberagaman gerejanya. Di dua sisi ini. Secara private, secara pribadi dan sebagai lembaga. Kita melihat ini juga terjadi dalam realita kita sehari-hari kok Bapak Ibu. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus tentunya akan selalu mengubahkan, tapi dengan catatan yang penting, bahwa perjumpaan ini penuh dengan penghayatan. Kalau perjumpaan hanya sekedar sekelebatnya saja, maka asumsi-asumsi ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Nathanael tidak ikut Filipus berjumpa dengan Tuhan Yesus lalu ngobrol, mungkin nggak terjadi perubahan dalam cakrawala atau cara pandang Nathanael terhadap Tuhan Yesus?
Ada dua kemungkinan juga, iya dan tidak. Tidak berubah, ya iya, wajar, karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah melanjutkan. Asumsinya tetap dijadikan sebagai asumsi sebatas itu tok, gitu kan, nggak pernah berubah. Tapi bisa juga berubah lewat proses lanjutannya. Ketika mendengar dari orang lain, walaupun belum berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, bisa saja mulai perubahan itu. Tapi kita bercermin di sini bahwa nampaknya kita perlu melompati sesuatu, bukan hanya sekedar pengenalan indrawi, bukan hanya asumsi, melainkan kita harus cari tahu lebih lanjut lagi. Itu yang perlu kita lakukan. Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya karena apa? Tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tidak menghayati perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu. Bahkan menjadikan kekristenan hanya sebatas agama di KTP. Bukan kekristenan dalam bentuk penghayatan di hati. Tidak menghayati. Nah, kita mau belajar melompati itu. Kita mau belajar bukan hanya sekedar mengalami perjumpaan di level yang pertama, pengenalan indrawinya, dan tetap membiarkan asumsi ini muncul, menguasai kita. Enggak. Lompat. Ada relasi yang lebih private, relasi yang lebih akrab, membuat serta menghasilkan perubahan atas diri kita. Mari jalani waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk berefleksi dari semua itu. Pengenalan indrawi kita harus kita lanjutkan lagi dengan pengalaman yang lebih private, lebih akrab dengan Tuhan. Atau jangan-jangan, nah ini jangan-jangannya. Jangan-jangan kita merasa sudah mengenal Tuhan Yesus, lalu kita lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal lain di luar Tuhan Yesus. Jangan-jangan, sehingga apa yang terjadi? Kehidupan kita sebagai Kristen tidak mengalami perubahan apapun dan tidak berdampak apapun. Jangan-jangan seperti itu. Kalau kita merasa hidup kita, oh ya sudah mengenal Tuhan Yesus, teruslah akrabi Tuhan Yesus. Jangan menganggap pengenalan kita dengan Tuhan Yesus sebagai relasi yang biasa-biasa saja. Sudah biasa. Tiap hari menjadi baru kalau kita memang betul-betul mengakrabi dengan Tuhan Yesus, berefleksi terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar kenal di sini, di level pertama pengenalan indra, tapi lanjutkan dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Jalani itu dan nikmatilah perubahannya. Saya ngomong gini bukan dalam rangka apa ya. Nanti pilihan 1, 2, 3 gara-gara ada satu kata itu jadi enggak ya, bukan dalam rangka itu. Jalani perubahannya karena kita memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara akrab. Tuhan berkati. Amin.